Pernikahan yang begitu dinanti-nantikan tinggal menghitung hari. Tapi Emil, personel grup musik Naif, masih terlihat aktif bersama grup musiknya. Padahal tanggal 18 Juni nanti, ia sudah bersanding di pelaminan bersama Echa Item, kekasihnya. Yang ini memang tergolong tak biasa, makanya kami penasaran untuk bertanya mengenai persiapan pernikahan yang kabarnya akan digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan itu. Sayangnya Emil yang sedang diburu waktu. Di hari jadinya yang ke-43, dia merayakannya secara sederhana. Kabarnya, uang yang seharusnya dipergunakan untuk merayakan hari istimewa tersebut dipakai sebagai dana operasional untuk kampanye istrinya Nurul Arifin. Bagaimanakah Mayong menanggapi gosip yang beredar? Hari ulang tahun tidak selamanya dirayakan dengan penuh kemeriahan dan hura-hura. Ada yang sederhana ataupun memilih untuk diperingati dalam hati saja. Tapi kalau seorang selebritis yang melakukannya, niat baik tidak ingin merayakan ulang tahun ramai-ramai, justru menimbulkan tanda tanya yang berujung pada bisik-bisik tidak sedap. Seperti Mayong Suryolaksono contohnya. Ia kelihatan adem ayem saja di hari ulang tahunnya yang bertepatan dengan hari lahir mantan Presiden Soeharto itu. Sikap Mayong itu membuat ia akhirnya dihadiahi gosip tidak sedap. Kabarnya, Mayong batal memeriahkan hari pertambahan umurnya karena kehabisan uang setelah dipergunakan sang istri untuk berkampanye. Suami Nurul Arifin yang kami temui di sebuah acara itu hanya tersenyum simpul menanggapi kabar tersebut. Bisik-bisikan. Oh kalau karena memang nggak pernah dirayakan, apakah perayaan juga harus pakai budget kan? Menurut saya karena saya memang nggak pernah merayakan kan, merayakan dalam artian yang celebrate yang besar. Untuk kebutuhan berkampanye, Nurul Arifin sebagai calon anggota legislatif diakui Mayong memang mengeluarkan banyak biaya. Tapi bukan karena itu ia memilih untuk tidak merayakan hari ulang tahunnya. Menjadi politician di Indonesia kan nggak bisa gratis gitu loh, tidak bisa tanpa biaya. Dalam artian untuk mengkampanyekan diri sendiri kan perlu langsung ataupun tidak langsung kan, ya itu udah konsekuensi. Nggak ada hubungannya bahwa kami menjadi miskin karena itu atau tidak kan enggak. Tradisi kemeriahan perayaan ulang tahun sejak dulu tidak ada dalam kamusnya. Bahkan sekedar perayaan khusus dengan keluarga atau kerabat, ia pun tak selalu melakukannya. Menurut Mayong, biarlah hari spesial itu menjadi miliknya seorang. Enggak, saya memang tidak terlalu punya tradisi yang yang resmi untuk merayakan. Terus paling cuman ya ada di rumah, kemudian ya teman-teman kantor aja. Saya kan bukan anak kecil yang harus dirayakan, manusia yang punya kesadaran atau awareness tentang ulang tahunnya. Itu memang sehari-hari dia sibuk begitu kok, lebih baik sibuk kan daripada tidak sibuk kan, daripada nganggur. Enggak, saya support aja. Tapi kalau hadiah spesial dari istri tercinta pasti ada dong. Enggak, satu rangkaian mungkin ya. Kami ya punya perencanaan apa gitu, tapi tidak sekarang lah. Dia sibuk, saya juga masih sibuk kok. Berbeda dengan Mayong Suryolaksono yang memilih merayakan hari ulang tahun dengan perenungan, Peggy Melati Sukma merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28 pada tanggal 13 Juni kemarin dengan menggelar acara pesta ulang tahun di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Dihadiri keluarga, kekasih, dan rekan-rekan dekatnya, perayaan ulang tahun yang hanya diisi dengan acara makan-makan itu menjadi hangat dan penuh kebahagiaan. Bisa berkumpul bersama orang-orang tersayang di hari yang berarti untuk dirinya itu, bagi Peggy merupakan kado ulang tahun yang paling istimewa. Buat aku ini satu titik di mana aku sudah harus mulai berpikir tentang kemapanan dalam segala-galanya. Kemapanan lahir, batin, dan mungkin juga secara material sudah harus jauh lebih dipersiapkan karena hanya tinggal 1 tahun lagi menuju kepala 3. Sehari sebelum hari ulang tahunnya, ia dibuat terharu dengan sebuah hadiah kejutan yang dipersembahkan khusus oleh sang kekasih. Jadi akhirnya aku berinisiatif dengan manajemenku untuk aku juga diaturin jadwalnya untuk bisa datang ke Medan pas hari ulang tahun Peggy. Siapa yang tidak hafal dengan suara Pinkan, vokalis grup duo Ratu? Suaranya yang khas dan unik membuat ia mudah dikenali hanya dengan mendengar suara yang dibawakannya. Tapi bakat menyanyi yang ia miliki itu tidak lantas membuat partner Maya Ahmad itu berpuas diri. Untuk album terbaru Ratu nanti, Pinkan bertekad akan meningkatkan kualitas suaranya dengan mendatangi seorang guru vokal. Bukan karena tidak percaya diri kalau akhirnya ia memutuskan untuk belajar menyanyi, tapi semata-mata hanya karena alasan ingin meningkatkan mutu. Oh enggak, itu buat pribadi aku aja. Jadi aku di atas langit selalu ada langit. Jadi aku pengen selalu
yang terbaik gitu. Nanti kalau udah bisa base-nya aja aku belum bisa gitu. Tapi kalau untuk aku udah bisa base-nya baru mungkin aku akan belajar untuk ke R&B gitu. Yang paling berbahagia mendengar keputusan Pinkan untuk berlatih olah vokal jelas Maya Ahmad. Karena ialah satu-satunya orang yang tidak lelah-lelahnya menyarankan Pinkan untuk berolah vokal. Seharusnya dari dulu saya sudah saranin cari guru vokal sih. Ya mesti banyak belajar ya. Ya bener kalau dia mau belajar ya bagus gitu loh. Sebagai teman dekat, Maya tidak saja menyarankan. Ia pun menawarkan sejumlah pelatih vokal berkualitas kepada Pinkan. Ya dulu sih pernah udah nyaranin ke guru vokal ada ya guru Seriosa. Cuman waktu itu dia masih anggot-anggotan banget ya. Saya kasih guru ini ogah ya udah silakan cari sendiri gitu. Sebenarnya bukan milih-milih sih, aku belum pernah terjun langsung untuk apa ini untuk belajar gitu. Kalau boleh tahu, guru seperti apa sih yang kamu inginkan? Nah sih yang masuk sama cara mendidik aku aja. Maunya yang ilmunya luas tentang suara. Yang sesuai keinginan hingga kini memang masih menjadi harapan. Begitu juga dengan keinginan Pinkan untuk menuntut ilmu mengenai musik di luar negeri. Pengen banget. Cuma kan banyak kerjaan di Jakarta. Jadi ya gimana ya, cari duit juga ya pengen banget lah pasti sekolah musik. Menjelang pernikahannya, Emil Naif masih terlihat melakukan show bersama grup bandnya Naif di sebuah kafe. Kami pun menanyakan kepada Emil sejauh mana persiapan yang telah dilakukan menjelang hari berbahagia itu. Pernikahan yang begitu dinanti-nantikan tinggal menghitung hari. Tapi Emil, personel grup musik Naif, masih terlihat aktif bersama grup musiknya. Padahal tanggal 18 Juni nanti, ia sudah bersanding di pelaminan bersama Echa Item, kekasihnya. Yang ini memang tergolong tak biasa, makanya kami penasaran untuk bertanya mengenai persiapan pernikahan yang kabarnya akan digelar di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan itu. Sayangnya Emil yang sedang diburu waktu harus menjawab pertanyaan kami dengan tergesa-gesa. Sepertinya ia tidak mau menyia-nyiakan sedikit waktu pun untuk bersantai-santai, apalagi sekedar mengikuti tradisi pingitan yang biasanya dilakukan calon pengantin. Yang jelas menurutnya, persiapan menuju peristiwa bersejarah itu telah ia lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. So far, asik, nasional. Ya, oke ya. Ngomong-ngomong kok sibuk banget sih? Memangnya nggak ada cuti kawin ya? Dikasih dispensasi. Libur dulu sebentar. Rencana Emil untuk melepas masa lajang dengan menyunting Echa Item diakui dua rekannya Pepeng dan Jarwo telah mereka ketahui beberapa saat sebelum lamaran berlangsung. Kepada rekan-rekannya sesama personil grup band Naif, Emil pun telah mengumumkan tanggal 18 dan 19 Juni nanti sebagai hari bahagianya. Jadi mereka mengaku maklum jika menjelang hari pernikahannya itu, Emil absen dari kegiatan grup band mereka. Namun hingga seminggu menjelang hari H, ia masih aktif warawiri dengan grup band Naif. Padahal kesempatan untuk beristirahat telah mereka berikan kepada Emil. Karena Emil itu tanggal 19-nya ada acara, 18-19, itu ditanya ke Emil gitu. Itu gimana, tanggal segini-gini ada acara, lo nggak apa-apa nggak? Oh nggak apa-apa, kalau dari dia nggak apa-apa ya udah. Meski tak sabar menanti, diakui dua rekannya itu, Emil termasuk orang yang sangat santai. Ia bahkan tidak melaksanakan tradisi pesta bujang yang lazim dilakukan pria menjelang pernikahan. Pesta bujang tuh kayaknya sejak 2 tahun lalu tiap malam minggu pesta bujang deh. Ya cuma kita aja makan kacang, nonton TV itu udah pesta bujang. Kalau Emil memilih bersantai-santai menjelang pernikahan, tidak demikian halnya dengan rekan-rekannya sesama personil grup Naif. Sejak sebulan yang lalu, Jarwo, Pepeng, dan David telah mempersiapkan pakaian seragam yang akan mereka kenakan di hari pernikahan Emil dan Echa nanti. Kita udah bikin jas. Jadi kita seragam, Naif seragam gitu loh. Siap khusus buat acara dia gitu. Kayak gitu aja. Bisa mungkin lebih ganteng dari pengantinnya lah pokoknya. Kalau gue sih sekalian buat kawinan, sekalian buat manggung gitu. Ngirit-ngirit biaya. Sebagai tanda turut berbahagia, mereka pun mengaku rela melakukan apa saja untuk mensukseskan peristiwa penting bagi rekan mereka itu. Kita udah kayak keluarga sih, ya bantu-bantu aja. Apa yang bisa kita bantu, kita bantuin gitu. Nyebar-nyebar undangan, ayo apalah gitu. Jalanin aja bareng sama dia. Kesan Indonesia yang tidak aman dan rusuh jelas tidak terbukti dengan kedatangan grup musik mancanegara Linkin Park yang menggelar konser di Jakarta Minggu sore kemarin.
Pantai Karnaval yang dijadikan lokasi tempat 6 pemuda asal negeri Paman Sam beraksi pun tak sepi dari para penikmat musik Linkin Park yang setia menanti sejak beberapa jam sebelum konser dimulai. Penantian pun berujung pada akhir yang menggembirakan saat grup musik idola anak muda itu beraksi di atas pentas dengan membawakan lagu-lagu andalan yang sudah begitu akrab di telinga para penggemarnya di Indonesia.